Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita tentang Arema FC. Setelah berhasil menjungkalkan perlawanan dari Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Singoedan, pelatih Arema FC Zi Gomez pun membenarkan bahwa timnya diuntungkan oleh 2 kartu merah yang didapatkan oleh pemain Persija di babak pertama, ialah Maciej Gayos dan Gustavo Almeida, yang diganjar langsung dengan kartu merah oleh wasit yang memimpin pada laga pekan ke-26 tersebut. Keduanya didapati melanggar keras pemain masing-masing. Untuk Gayos melanggar Ahmad Maulana dan untuk Gustavo melanggar Pablo Oliveira. Sampai menjelang babak kedua dimulai, Arema FC justru dikejutkan dengan tendangan keras dari Rizky Ridho dari jarak yang cukup jauh dan menciptakan gol spektakuler pada laga malam hari tersebut. Alih-alih kendor, Persija Jakarta justru membuka peluang lewat Rizky Ridho meski hanya tampil dengan 9 pemain saja. Namun respon Arema sangat cepat, mampu beradaptasi dengan permainan dan memanfaatkan kelebihan jumlah pemain. Gol dari Pablo Oliveira pun menyamakan kedudukan sebelumnya digandakan oleh Dalberto. Keduanya menggunakan tendangan keras menghujam ke gawang Persija Jakarta dan skor 2-1 Arema FC memimpin. Sampai akhirnya sesuatu hal terjadi, yaitu gol bunuh diri oleh Ferrari di menit ke-77 membuyarkan lamunan dari Persija Jakarta untuk mengejar ketertinggalan dari tim asal kota Malang tersebut. Skor akhir 3-1 sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan ini Arema FC mendapatkan tambahan 3 poin menjadi 39 dan menempati posisi ke-7 klasemen dari hasil 26 kali bertanding. Pasukan Zi Gomez pun merana karena harus kehilangan beberapa pilar penting efek cedera yang didapat dari pertandingan semalam. Diketahui sangat singkat sekali waktu untuk recovery bagi tim Singoedan, karena pada hari Kamis, yang artinya 3 hari lagi, Arema FC akan bertanding melawan Barito Putra di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Ini sungguh sangat ironis sekali, mengingat Arema FC membutuhkan tambahan poin lagi atau ingin kemenangan kembali saat pekan ke-27, pekan terakhir sebelum libur panjang, jeda internasional, dan ada juga libur Idul Fitri. Arema FC pun harus menyiapkan langkah untuk segera recovery pemain dan menyiapkan pemain pengganti untuk pemain cedera yang didapat di pekan ke-26 kemarin. Sekarang tim Singoedan telah kembali ke Malang dan melakukan recovery untuk hari ini serta baru memulai latihan pada besok. Hal itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Zi Gomez guna untuk mempertahankan performa anak asuhnya kala melawan Barito Putra nanti. Laga penentu di penghujung sebelum libur panjang harus dimenangkan oleh Zi Gomez untuk bisa memantapkan diri sebagai salah satu penghuni papan atas nantinya bagi Arema FC, sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dengan manajemen Arema FC saat merekrut Zi Gomez di pertengahan musim lalu. Tentu saja Arema FC akan kehilangan Ahmad Maulana Syarif, dan entah apakah Pablo Oliveira bisa diturunkan pada laga pekan ke-27 tersebut, mengingat kondisinya juga kemungkinan ada mendapati cedera ringan pada kakinya, namun masih belum terkonfirmasi bagaimana keadaannya. Tapi setelah pertandingan ia sempat merasakan sakit di area kakinya. Semoga saja tidak
menjadi parah nantinya dan bisa diturunkan pada laga pekan ke-27 kontra Barito Putra di Stadion Supriyadi. Pertandingan pekan ke-26 bagi Arema FC adalah penuh dengan keberuntungan karena mendapatkan bantuan, yaitu jumlah pemainnya lebih unggul dari pemain Persija Jakarta yang mendapati kartu merah pada babak pertama. Namun kemenangan ini juga tidak lepas dari buah kerjasama yang keras dan hasil latihan selama dipimpin oleh Zi Gomez. Kemenangan ini didedikasikan kepada Aremania yang sempat pudar dalam mendukung Arema FC karena masalah William Marsilio. Lupakan segalanya dan kita sambut pekan ke-27 dengan maksimal jika ingin bertahan di papan atas sebelum libur panjang tiba, kira-kira sekitar 1 bulan. Arema FC jika bisa menampilkan permainan impresif dan meraih 3 poin di kandang, kemungkinan besar akan menempati posisi di klasemen atas jika saja Malut United dan Bali United mendapati hasil minor pada pekan ke-27 nanti. Sedangkan PSM Makassar yang mempunyai poin yang sama, walaupun ia menang, masih akan tetap berada 1 grade di bawah Arema FC jika Arema juga menang pada pekan ke-27 nantinya. Kita harapkan semua agar pemain Arema FC mendapatkan waktu recovery yang maksimal, walaupun memang hanya 3 hari saja. Tentu saja itu semua sudah disiapkan oleh pelatih fisik dari Arema FC untuk menjaga kebugaran setiap pemain. Sepertinya untuk pekan ke-27 ini diperlukan untuk rotasi pemain yang biasanya dicadangkan harus diturunkan pada pekan ini karena untuk menambah menit bermain mereka dan juga memberikan pengalaman tersendiri. Bisa dibilang posisi Arema FC sedang diuntungkan pada pekan ke-26 ini. Setidaknya masih berada di papan tengah adalah sesuatu hal yang cukup luar biasa, mengingat kita tahu bagaimana dulu di awal putaran kedua Arema FC terseok-seok dan semuanya sempat pesimis terhadap apa yang dilakukan oleh Zi Gomez di Arema FC. Walaupun banyak pro dan kontra, namun inilah yang terjadi. Arema FC saat ini masih mampu bertahan di posisi ke-7 dari 18 peserta yang ada di Liga 1. Itu merupakan capaian yang luar biasa jika mengingat performa tim yang sering kali pasang surut. Kondisi, cuaca alam, mental, serta keadaan dari pemain menjadi salah satu faktor bagaimana bisa fluktuatif performa Arema FC pada musim ini. Jatuh bangun itu sudah biasa dan itulah yang sedang dihadapi oleh Zi Gomez saat ini. Sebagai pelatih, ia kerap disudutkan, namun langkahnya selalu bisa menemukan celah dan mendapatkan Dewi Fortuna sehingga kembali naik lagi ketika ia terjatuh. Bukankah begitu Aremania? Silahkan tulis atensi kalian di kolom komentar. Nanti akan sama-sama kita bahas bagaimana kelanjutan dari perjuangan Arema FC di Liga 1 ini. Mampukah menembus papan atas sampai akhir nanti seperti misi dan visi yang dibawa oleh manajemen Arema saat ini? Thank you for watching. See you next time on the next video. Tulis atensi kalian di kolom komentar.